dari Ethiopia, dari Habasya ke arah negeri Cina. Ikutlah sebagian dari rombongan sahabat pada ekspedisi itu, singgahlah kemudian di kota Baros tadi, dan menyebarkanlah risalah Islam di daerah Baros sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Ini kalau kita bicara hubungan antara Haramain dengan Nusantara, sebelumnya di Indonesia, itu bukan hubungan yang singkat saat ini. Tapi ada masa sejarah yang panjang, dari sejak masa jahiliyah, masa kenabian, sampai dengan masa risalah keislaman. Singkatnya, Islam mulai disampaikan, risalah mulai turun, ayat-ayat mulai disampaikan. Dari Ethiopia, dari Habasya ke arah negeri Cina. Ikutlah sebagian dari rombongan sahabat pada ekspedisi itu, singgahlah kemudian di kota Baros tadi, dan menyebarkanlah risalah Islam di daerah Baros sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Ini kalau kita bicara hubungan antara Haramain dengan Nusantara, sebelumnya di Indonesia, itu bukan hubungan yang singkat saat ini. Tapi ada masa sejarah yang panjang, dari sejak masa jahiliyah, masa kenabian, sampai dengan masa risalah keislaman. Saya agak cepat. Singkatnya, Islam mulai disampaikan, risalah mulai turun, ayat-ayat mulai disampaikan, tapi yang paling menarik, setelah 5 tahun dalam proses dakwah, dimulai teman-teman sekalian, 610 Masehi, Nabi menerima wahyu, usia 40 tahun, mempersiapkan diri, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diberikan bimbingan oleh Allah selama 5 tahun, 615 Masehi. Di sini kita mulai materinya. Tahun 615 Masehi, kemudian diperintahkanlah oleh Allah dengan turunnya Quran, surah Al-Mudaththir, surah ke-74, dengan asbabun nuzulnya Anda temukan nanti di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat sampai yang kelima, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Secara singkat, Nabi kemudian menyampaikan dakwah secara terang-terangan, mendapatkan respon yang tidak dibayangkan sebelumnya. Ada yang kemudian mencela, tidak sedikit yang meragukan, bahkan ada yang sampai menyakiti secara fisik. Singkatnya, Nabi meminta di antara para sahabat untuk sebagian berhijrah, mendapatkan tempat yang baik untuk menyelaraskan dan melanjutkan ajaran nilai keislaman. Maka 615 Hijriah ditandai dengan gelombang pertama hijrah, sahabat Nabi dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu ke satu negeri disebut dengan Habasyah. Sekarang dikenal dengan Ethiopia. Fokus. Ini jarang disebutkan dalam sejarah, dan ada beberapa bagian yang harus kita perdalam kembali. Hijrah sebagian ke Habasyah, tapi ada yang tidak tercatat dalam sejarah. Dalam ekspedisi hijrah itu, tiba-tiba setelah sampai di sana, diterima oleh Raja Najasyi, dan kemudian di akhir fatrah masuk Islam. Yang paling menarik adalah ekspedisi diadakan pada saat itu, dari Ethiopia, dari Habasyah ke arah negeri Cina. Ikutlah sebagian dari rombongan sahabat pada ekspedisi itu, singgahlah kemudian di kota Baros tadi, dan menyebarkanlah risalah Islam di daerah Baros sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Dari situlah kemudian dimulai penyebaran agama Islam sampai ke wilayah dari mulai Sumateranya sampai dengan ke ujung Papuanya. Sampai menyebar ada Malaysianya, Filipina bagian selatannya, Thailand bagian selatannya, ada Brunei Darussalamnya, ada Rakhine dengan suku Rohingya-nya. Jadi kalau kita berbicara tentang fase penyebaran awal keislaman, ternyata teman-teman sudah dimulai pada awal abad ke-7 Masehi. Awas, karena nanti ada seorang orientalis yang membuat rekayasa sejarah yang seakan-akan mengembangkan proses masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara, diakhirkan masanya sampai bahkan 5 abad setelahnya. Awas, hati-hati ya. Sebelum saya teruskan, saya ingin sampaikan pesan penting dulu. Teman-teman sekalian, tanpa disadari, setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492, ada pekerjaan orientalis yang paling besar yang mereka kerjakan untuk menghambat kemajuan umat Islam kembali. Di antaranya, mereka menanamkan racun-racun, bahkan pada informasi, supaya tidak diketahui dengan benar oleh umat Islam di muka bumi ini. Saya beri contoh sederhana. Fokus ini. Tahu uang 1000? Tahu. Gambarnya apa di situ? Hah?
Kapiten Patimura. Saya cek lagi. Tahu uang 500? Dulu? Yang selembaran? Gambarnya apa di situ? Jangan lihat ke sini. Lihat ke atas. Baik. Dalam uang 1000 ada tulisan. Ada gambar Kapten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matelusi. Pertanyaan saya, kalau yang jawab bukan mahasiswa UPI, saya maklumi. Tapi kalau yang jawab mahasiswa UPI Thomas Matelusi, saya pulang. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapiten Patimura itu nama aslinya Thomas Matelusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi. Seorang kiai, punya pesantren. Seorang yang terdepan membela negara. Sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Coba, saya ingin tanyakan pada Anda, dari mana bisa berubah dari Thomas jadi Ahmad? Anda bayangkan. Kalau saya katakan Thomas, sekarang apa yang terbayang di benak kita? Oh, jangan jauh-jauh dulu. Banyak ya, Thomas itu ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan, kan? Ada piala badminton, Thomas, dan sebagainya. Tapi kalau kita sebutkan Ahmad, itu gak ada yang lain. Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Sekali disebutkan di Quran. Dzikra marra fil Quran, fi surat As-Saff, ayat as-sadisah. Surah As-Saff pada ayat yang ke-6. Ahmad, gak ada yang lain, pasti Muslim. Pertanyaan saya, dari yang sederhana saja, kok bisa berubah dalam nilai-nilai keislaman kita, dalam sejarah kebangsaan kita, kok bisa berubah dari Ahmad jadi Thomas? Pekerjaan siapa itu? Dan sekarang banyak nanti, sebagiannya akan ada dengan keterkaitan pembahasan kita. Oh, saya datang untuk menyampaikan informasi yang sangat penting, dan kita berbagi. Ya, saya bukan datang pakai sepatu biru yang gak bisa apa-apa. Ya. Blue, suka. Mohon maaf, Pak Rektor. Baju biru, ya, sepatu hitam. Fokus sini, fokus ya. Kadang-kadang kamera yang tidak fokus sehingga tidak bisa mengambil sudut pandang yang sempurna sehingga terjadilah apa yang tidak diharapkan. Ayo lihat sini. Fokus lagi. Sebagian kemudian ikut hijrah. Dan yang hijrah itu mampir di Baras. Disebarkan keislaman di sana. Menyebar Islam. Tiba-tiba datanglah Stockholm-nya di kemudian hari mengatakan Islam baru muncul di Nusantara. Itu pada akhir abad ke-12. Datang di abad ke-7. Disebutkan di abad ke-12. Buktinya apa? Buktinya muncul kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Teman-teman, coba pikir dengan logika sederhana. Jangan ditelan mentah-mentah. Bisa tiba-tiba Islam datang langsung bikin kerajaan. Luar biasa. Di mana masyarakat pada saat itu? Ada nggak mungkin orang datang ke sini, saya bikin kerajaan langsung? Masya Allah. Mana kerajaan yang lainnya? Ada kerajaan Sriwijaya sebelumnya. Ada kerajaan Majapahit setelahnya dan seterusnya. Jadi mustahil seseorang datang bisa langsung bikin kerajaan. Ini menunjukkan bahwa ada fase awal sebelumnya yang telah menghadirkan nilai keislaman sampai dengan ke Nusantara. Hubungan keislaman dari Haramain sampai ke Nusantara di awal abad kerasulan fase 7 Masehi. Paham sampai sini? Lihat baik-baik, saya teruskan. Berlanjut kemudian, disampaikan risalah, Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat beliau, ajaran Islam disebarkan oleh para sahabat, menyebar kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menetap di Mekah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau mengajar di Madinah. Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau kemudian mengajar di Yaman. Sebagian sahabat menyebar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengajar di Kufah dan seterusnya. Singkatnya mulai berkembang, fatrah mulai berkembang, masa mulai berganti. Secara singkat datanglah kemudian masa keemasan menghadirkan ulama-ulama Nusantara bisa belajar sampai dengan ke Timur Tengah, khususnya di Haramain.